Jadi ini kan harganya 8,5 nih Cak ya? 8,5. Remote-nya ini 3 juta? 2,8 kalau nggak salah. Karena remote ini ada GPS-nya, jadi nanti ngasih informasi kalau kita lagi jalan. Ada tambahan informasi kecepatan, rute, koordinat segala macam. Jadi ini nambahin metadata ke sini tentang kecepatan, tentang banyak hal yang lainnya. Juga dia misalkan tadi naik motor, nah ini bisa taruh di stang. Itu on off-nya dari situ, kita nggak perlu repot-repot. Ini kita taruh di belakang atau di tengah motor, jadi on off-nya dari sini. Itu juga akhirnya menghemat baterai ya? Menghemat baterai, kalau dia on terus, cepet kamera habis. on terus. Yang penting kepraktisan, kita kan nggak mungkin kalau ini pas lagi di ujung kita pencet dulu. Betul. Apalagi kalau pakai yang panjang. Nah, yang panjang dia mau nggak mau harus pakai ini. Ya yang panjang yang ini ya. Kalau yang ini sudah ada. Ini udah ada, tapi ini cuman pendek sekali. 1 meter ini, 1 meter. Oh ini 3 meter ini. Oke. Nah ini kalau untuk city exploring, jalan-jalan ke trotoar. Vlogging lah ya, vlogging, daily vlog. Kita lihat kanan kiri, surrounding itu kita bisa. Dan kalau ini model drone. Model drone lebih baik pakai ini. Kalian model drone, tapi umumnya kita pakai bracket ini di motor, di jet ski. Sampai dua pirang bracket Cak. Iki yo. Nah itu ini yang kecil ini. Ini untuk apa lagi nih? Kalau misalnya kita copot, ya kan? Terus, nah ini nanti bisa taruh di motor ini. Itu kan pendek tuh Cak. Hasilnya tapi sudah bagus ya. Ini kan bisa juga. Bisa panjang juga. Cuman kalau terlalu panjang dia goyang mantul. I see. Dipendekin, dibikin tegak, taruh di spion. Gitu. Oke. Karena kalau untuk yang posisi tidur ada bracket khusus, jadi pegang dua gini, atau kita buatkan secara custom. Kita buat custom, dudukannya di motor. Ini yang sampean beli ini dari third party ya, bukan dari instanya. Ini insta nih. Asli insta. Ini merek insta semua ini. Yang third party biasanya dari logam. Kalau dari logam dia berat. Lebih berat. Ada juga yang 3 meter dari third party juga. Karena ini karbon jadi ringan, megangnya ringan. Itu karbon. Tangan 2. Nah biasanya saya taruh di motor tuh yang besi biasa, taruh motor. Ada juga sampai beli yang third party. Taruh di motor, tegak gitu. Dia nggak mentul-mentul ya? Tapi kalau kita traveling enaknya bawa karbon gini, kalau nggak berat. Jadi jadi sampean punya 3 ini plus apa tadi bear. Ya, bear bag yang buat yang di perut ya. Nah, itu buat tatakan doang, tapi nanti harus ditancepinya pakai ini juga nih. Pakai yang ini. Pakai strap ini baru. Sekarang kita menarik ya. Hasilnya sekilas. Bisa langsung dilihat ya? Bisa kita download, bisa streaming langsung dari handset. Cuma kalau streaming dari handset ya rada ini lemot. Chopping apa namanya? Putus-putus. Iya. Nah, ini kan caranya ini kita masuk Insta. Kita connect, karena koneksinya ini dengan menggunakan wifi direct kan. Wifi direct, betul. Jadi kita harus colok dulu. Ya, ini kayak kamera mirrorless mereka juga wifi direct ya. Berarti ini sampean pindah dulu ini atau langsung? Biasanya kalau aku nemu yang bagus aku download. Jadi di sini ada fitur buat download. Kalau misalnya dia, nah ini kayaknya masih terkonek secara wifi-nya di sini. Iya. Enggak mati. Nah ini kan, ini udah bisa konek kan. Ini supaya menghemat baterai, sekali pencet nggak mati tapi screen-nya aja mati. Iya kayak baterai, ya kan. Ini wifi setting, ini connect. Jadi ini menarik juga ya. Kadang-kadang kan nggak boleh dibikin standby, posisi standby dia. Nah, si connect nanti ini udah masuk kan, udah connect begini. Nah, terus kita nih yang kita ambil tadi dari sini semua nih. Nah, ini sekilas. Nah, ini streaming dia putus-putus nanti bisa. Iya. Nah, ini yang terakhir ya? Yang terakhir aja nih kayaknya. Nah, ini putus nih. Putus. Nah, atau gini aja. Ini kan kayak angle-nya bagus ya.
Kalau kita kayaknya ini bagus nih, kita download. Yang fitur untuk kita tunggu aja nih. Downloadnya ini membutuh makan ini kita nggak kuota? Nggak, ini kan WiFi direct. Tanpa ada kuota ya kalau download. WiFi direct itu WiFi yang digunakan untuk koneksi ya. Seperti memindahkan data aja gitu ya. Makanya speednya tuh bisa 8 mega kan, tinggi banget karena dia direct namanya, nggak pakai kuota. Jadi di sini ini juga ada apa namanya memory card. Ini SD card apa memory card? Yang kecil SD card ya. Micro SD. Micro SD 128. Pindah. Ultra nggak salah ini. Yang cepat. Dan ini sampai ngerekam tadi berapa? 5,7K. 57K 30 fps. Oh 30 ya. Nggak bisa lebih. Tapi kalau kita kualitas turunkan, FPS bisa kita naikkan 60. untuk dapat efek slow motion. Kalau punya slow motion kan kita harus FPS tinggi tuh. Iya. Kalau misalkan 60 fps tapi dibuat 2,7K hasilnya kurang. Nggak bisa. Oh, 5,7 mentok di 30 fps. Kalau mau 60 fps? Turunkan jadi 4K atau 2,7? 2,7K? Aku belum nyoba, tapi harus turun dia. Intinya gitu. Kalau resolusi tinggi dia mentok 30. Diturunkan ini bisa naik, turunkan bisa naik. Iya. Offsetnya di situ sih. Kalau kita pengen yang nggak terlalu butuh kualitas. Sebenarnya bagus frame per second-nya tinggi atau tergantung. Ini yang mau tak sampaikan. Jadi kalau kita misalnya sport segala macam, yang penting kita aktivitas pas lagi slow motionnya dipakai yang rendah nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena nanti dikasih kayak blur segala macam, karena udah blur nggak apa-apa. Gitu. Nah, FPS tertinggi ini resolusi tertinggi ini kita perlukan kalau kita nanti mau zoom, kita mau framing lain kayak tadi di mobil bisa kita zoom gitu. Nah ini kan, ini berarti udah terdownload kan? Udah terdownload. Kalau udah terdownload di sini dia cepat. Oh iya. Dan ini kameranya bisa kita geser-geser ya? Nah, kita tinggal mau lihat yang mana itu. Iya. Nah ini yang namanya sebagai keyframe. Keyframe. Kita udah nggak komposisi ya, rekomposisi itu ini kayak drone ini. Tuh, seret. Wih, kayak terbang ya efeknya ya. Wih, mantap loh ini. Wih, keren. Ini tinggal kreativitas selanjutnya udah. Dan itu semuanya kita atur dari softwarenya ini. Kemudian kita ekspor. Nanti kita ekspor. Itu juga bisa dipotong-potong untuk mendapatkan. Bisa ini dipotong, di cropping segala macam, pokoknya. Nah ini kan stitchingnya nih. Nah ini karena full memanjang dan nekuk ini jadi kelihatan. Kalau dia ke atas itu, nah kalau dia lengkung gini bisa ada kelihatan ini. Coba yang pertama tadi Cak, yang kita pertama kali record itu yang di air terjun. Oh ini air terjun ada nih tadi. Air terjun apa yang rumah pohon apa air terjun serah deh. Ini memang ini boros memori, maksudnya harus butuhnya. Nah, ini kan. Ini streaming ya, jadi ini masih putus-putus ya. Nah, ini kita tinggal mendekati air terjun kita. Dan ini bisa kita zoom tetap, karena 57 jadi lumayan nggak terlalu pecah. Oh itu kelebihannya ya, kalau 5,7 atau 4K semakin tinggi itu. Jadi nanti di zoom efeknya kita bisa seperti zoom zoom out gitu kan. Dengan bahan yang sama. Shoot. Nah, asik. Nah, terus yang paling krusial ini yang aku pakai yang udah ke-download ya. Ini yang namanya sebagai keyframe. Jadi misalnya gini. Ini ada tanda titik. Ini saya mau lihat di mana dulu. Titik apa tambah? Ya tanda tambah. Misalnya tanda tambah. Saya pengen mulai dari sini. Oke. Tek. Jalanin aja. Set mau muter mana? Muter ke kiri. Oke. Stop di sini misalnya. Oke. Kita zoom di sini, kita tambahin. Oh gitu caranya ya. Terus jalan. Set, mau lihat ini zoom out tinggi misalnya. Sini masuk sini. Akhirnya terus, itu hasil akhirnya adalah itu ya. Ini nanti hasilnya. Set. Sangat mudah sekali ya. AI-nya dahsyat tuh set. Kayak drone maju mundur kan. Jadi kuncinya di situ. Sampai belajar dewe ya. Jadi aplikasi ini aplikasi juga ada yang namanya tutorialnya. Nah, ini tutorialnya nih. Wis lengkap ya. Di YouTube juga banyak kan. Iya. Dengan kapasitas
intelektual kok sampean wis dulu iso. Tadi kita sempat belum selesai ya. Mana? Anak-anak sampean nyewa motor. Sampean bilang kan waktu itu masih pakai GoPro. GoPro tak taruh di dada kan. Akhirnya tadi kepotong semua. Iya, kali kan jadi HP ku di sini kan aku pakai untuk apa? Untuk melihat hasilnya. Gmaps kan, untuk Gmaps. Gmaps. Jadi nggak ketangkap momen kita hanya dapat depan sama gambar setangnya MX doang. Makanya gitu. Wah, aku pikir wis kudu tuku. Gitu ceritanya. Kenapa? Karena ini tadi dahsyatnya itu di Tapi sini. sampean masih ngerti tentang ini dulu sebelumnya. Udah tahu bahwa 360 di Insta ini AI-nya canggih. Itu Udah aja. tahu ya? Baru canggihnya seperti apa saya nggak tahu. Taunya setelah ini tadi. Iya, dan tadi juga ditunjukin misalkan naik motor belakangnya dibikin ada bintang-bintangnya gitu bisa. Makanya kayak gini nih. Jadi namanya ini keyframe. Coba Frame. tunjukin yang udah jadi yang di Cak. Yang naik Jeep kemarin, Cak. Nah, yang kalau ini ya, ini misalnya di Jeep nih. Ini yang di Jeep kan aku tuh bagus tuh. nih. Nah, ini kayak kemarin ya, yesterday. Ini udah ada yang aku download juga, misalnya kayak gini nih. Sorry, ini belum nih potong. Kalau ada ke download dia ada hijaunya ini kecil. Oke. Berarti, Gitu. Berarti cepet ini. Nah, ini udah diedit nih. Udah diedit ya? Oh, lihat nih hasilnya nih. Keren banget. Bentar, ini udah tajam juga. Ini udah aku clearin ini, bukan yang ini. Udah ada clear editnya. Mungkin mana ya kemarin tuh. Yang udah diedit gak apa-apa, Cak. Nah, ini udah aku edit. Ini namanya itu tadi pakai keyframe. Tuh. Lihat. Tinggal mananya aja. Mau frame ini atau tempat yang lain. Nah, ini tadi set. Ini namanya pakai fitur tracking ini. Jadi dia akan terus objek ya? Akan mengintili objek ya. Ini sampai tahu-tahu nabrak. Duok. Kalau nggak pakai ini hilang momen itu. Tapi berhubung pakai ini ketangkep aja. Mobilnya nabrak. Iya, nabrakan nih. Nabrak wit dengar bi. Gini kan. Tinggal ambil frame-nya nanti kan. Seru ya. Seru. Aku punya temen dokumentator touring motor. Tapi dia nggak pakai ini, pakai GoPro. Jadi dia selalu pakai G360 itu supaya nggak miss kalau ada apa-apa. Iya. Jadi dia bisa padukan sama drone-nya dia segala macam. Apa kalau dua, satu yang pendek, satu panjang. Dia nih cuman ada di stang motor untuk jagain supaya nggak kehilangan momen. Yang lainnya kalau yang tinggi dia pakai drone. Dia drone ya. Profesional di situ. Kan touring motor tuh ngerti dewe kan cangkone atuh. Dia mau pakai drone dia. Sama istri dia lagi bini, istrinya dia bagian nyetir, istrinya yang ngoperasiin itu. Keren. Oke. Ini kan dari mana yang misalnya, nah ini nih, ini juga kita yang dipatung dari itu. Ini nek drone sulit ini pasti sulit ya. Ini saya kata download dulu ben cepat. Nah kan, jadi kayak komposisi nanti di sini. Nah, tapi zoom in zoom out pakai ini. Zoom in zoom outnya maju mundur. Iya. Tapi komposisi pakai ini. Komposisi itu artinya kita edit. Komposisi itu maksudnya frame. Komposisi kayak di fotografi kan komposisinya mana, angle-nya mana, angle itu komposisi namanya kan. 360 ini menarik. Aku becak ketum. Iki kayak oleh sepeda Massive. Kalau di sepeda ya ono di handlebarnya. Kalau cak ketum ada fotografer. Tapi kepuasannya beda. Kepuasannya beda ya. Apa namanya kalau misalnya pakai, karena kalau fotografi kan lebih ke still kamera. Nah ini pas lagi genjot sepeda itu wah bisa dapat mana-mana. Ya, pemandangannya segala macam dapat semua ya. Oke, Cak, ini sambil minum, Cak. Oh, ini sing apa jahe? Iki wedang jangkruk. Jahe kencur jeruk. Oh, wedang jangkruk. Iya sih iku dudu ya iki. Ini polosan gue. Oke, ini lihat di sini. Nah, itu ada suaranya itu seperti suara drone. Nah, ini kan kayak gini nih. Kita bikin ini titik awal. Nah, komposisi ini namanya rekomposisi kan. Bagus ada atasnya kelihatan, Cak. Ah, gitu. Nah, ya kan?
komposisi ya kan. Kita geser misalnya. Kita geser, kalau kita geser atau kita totolin dia jalan sendiri. Kita zoom gitu ditotol kan. juga. Oh, Nah, keren. seret. Tinggal kita mau nampakkan yang mana misalnya. Yang ini. Tapi dari sini, jadi di sini efek bergeraknya itu dimainkan. Iya. Iya. Kan? Jadi nggak cuma di tangan kita bergerak ini, tapi dari zoom in zoom out. Oh, gitu. Menarik nih. Wih, maksudnya kayak konten ini must have. Coba? Must have harus punya. Oh, must have. Nah, kan kayak gini. Iya. Jadi Ini efek stitchingnya kan. Nah, ini AI-nya dia itu. tiangnya nggak kelihatan. Makanya kayak gini. Ini jangan masuk keyframe, sing wong liya ae lah. Nah, jadi nanti pergerakannya naik kan. Nah, sing di tongkat aja sampai ketok. Nah, Apa mana? Iku kita. Apa mana pura-pura lagi gini milotin pesawat. Oke, ini sekilas tentang kamera 360. Insta360 X3. Ini satu hal lagi terakhir sebelum saya sudahi. Ini lensanya ini sorry Cak, bisa dilepas nggak? Ini sangat lensa krusial. ini sangat ringkih ya. Nah, yang nonjol ini sebenarnya cover, dia pelindung. Jadi kalau jatuh segala macam, maka ini aja rusak. Ini cuman 500.000. Covernya 500.000. Nah, beli sepasang pakai perekat gitu. Oke. Bahannya plastik bukan beling. Kalau lensanya sendiri beling. Nah, ada temen baru beli, belum bikin film, jatuhnya begini pas gini tok, jatuh dari motor pas lepas tok pas di sini. Pecahlah dia nggak pakai lensa. Biaya resmi perbaikan kalau nggak salah $400. Kayak beli baru. 6 juta ya? 6 juta. Wah. Nah, kepake aja karena dia harus beli dua-dua satu paket katanya. Ya ampun. Makanya mending pasang begini dan beli yang ini. Tapi kalau beli udah ada ininya? Nggak, ini beli tersendiri nih. Oh, itu beli tersendiri ya? Covernya pelindung ini beli tersendiri. Kalau yang 100 ribuan ada, tapi dia mempengaruhi di glare nanti. Dia kurang jernih bikin plastiknya. Kadang-kadang ada glare, terus stitchingnya juga kelihatan garis. Yang 100.000 dan 500.000 dua-duanya resmi? Enggak, yang resmi yang 500.000. Yang 100.000 nggak resmi, bahannya kurang bening, tinggal ada glare. Ini juga ada yang 100 ribuan, ada yang 200 ribuan. Kalau yang aslinya dia lebih gemuk karena memang didesain untuk ini yang asli? Untuk cover ini juga. Piro ya? Ini 200.000 ini. 200.000 ya. Jadi kita peace of mind aja, begitu selesai ini segera taruh begini biar kalau ada apa-apa, apesnya terpelanting. Betul ya. Oke, jadi kurang lebih ini 12-13 jutaan lah ya. Ya, kira-kira segitu. Semuanya bisa beli online, banyak. Tapi kalau beli online pastikan garansi. Dia pernah menjual ya. Garansi dan pernah menjual. Karena banyak yang lebih murah 1 juta, tapi tokonya baru bikin. Kayaknya itu indikasi penipuan ya. Dan kalau kalian tertipu, Cak Lengki ini pengacara. Bisa dihubungi. Oke, terima kasih banyak. Ini belum diedit. Pengetahuan tentang Insta360.